Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi bab 4, yaitu Hakikat NKRI. Pertama-tama, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andika Bima Raharja dari nomor urut 5. Nama saya Cantika Aulia Rahayu dari nomor urut 6. Nama saya Cecilia Azahra Eka Putri Hermanto dari nomor urut 7. Nama saya Sakarisa Helsa Julita Zai dari nomor urut 29. Nama saya Tiara Mustika Puspana Diana dari nomor urut 32. Pengertian negara. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. John Locke dan Rousseau, negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Para ahli lain juga mengemukakan tentang negara, yaitu negara menurut para ahli. Yang pertama ada Max Weber. Sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Yang kedua ada MacIver. Sebuah negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Yang ketiga ada Prof. Mr. Sunarko. Negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Yang keempat ada Prof. Miriam Budiarjo. Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Selanjutnya ada pengertian hakikat NKRI. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah suatu negara kebangsaan yang pembentukannya berdasarkan semangat nasionalisme, tekad dari masyarakat Indonesia untuk bersatu dengan bersama-sama membangun satu negara, walaupun beragam latar belakang, baik agama, suku, ras, budaya, bahasa, dan lain-lain. Pengertian NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara yang kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. NKRI yaitu negara berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. NKRI mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara yang lain, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia karena kehidupan di NKRI tidak dapat terlepas dari pengaruh kehidupan dunia internasional. Bentuk negara kesatuan atau unitarisme. Negara kesatuan sering disebut juga sebagai negara tunggal atau satu negara, yaitu monosentris atau berpusat satu. Terdiri hanya satu negara, satu konstitusi, satu pemerintah, satu kepala negara, dan satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal dengan kekuasaan pemerintah pusat dapat mengatur seluruh daerahnya, yang berarti di dalamnya tidak ada negara lagi. Sistem negara terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sentralisasi. Sentralisasi yaitu segala hal negara itu diatur dan diurus pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan. Daerah tidak memiliki wewenang membuat peraturan-peraturan dan juga tidak memiliki wewenang mengatur dan mengurusi urusan rumah tangga sendiri. Yang kedua ada desentralisasi. Desentralisasi adalah pemerintah pusat memberikan sebagian wewenang kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat memberikan sebagian wewenang untuk kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan dari sistem sentralisasi. Keuntungan yang pertama adalah adanya keseragaman atau uniformitas peraturan di seluruh wilayah negara.
Yang kedua adalah adanya kesederhanaan hukum karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya. Yang ketiga adalah penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara. Sedangkan kekurangannya adalah bertumpuknya pekerjaan pemerintahan pusat karena adanya hambatan jalan pemerintahan. Yang kedua adalah peraturan atau kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan atau kebutuhan daerah. Yang ketiga adalah daerah-daerah lebih bersifat pasif menunggu dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyatnya. Lalu keuntungan dan kekurangan sistem desentralisasi adalah keuntungan yang pertama adalah pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri. Yang kedua, tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintahan pusat sehingga pemerintahan berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah peraturan dan kebijakan sesuai dengan daerah dan kebutuhannya. Sedangkan kekurangannya yang pertama adalah memerlukan banyak waktu untuk melakukan perundingan atau permusyawaratan, dan yang kedua adalah memunculkan sifat kedaerahan dan juga memerlukan biaya yang besar. Ketiga, besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan menjadi kompleks dan dikhawatirkan koordinasi tidak lancar. Bentuk negara-negara serikat. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat itu, yang berarti suatu negara yang merdeka dan berdaulat dan berdiri sendiri menggabungkan diri dalam suatu negara serikat, sehingga menjadi negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat itu. Indonesia memiliki negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Selanjutnya ada karakteristik NKRI. Yang pertama, bersifat sukarela. Bersifat sukarela dalam melestarikan kesatuan bangsa dan negara. Yang kedua, ada bersatu dalam segala perbedaan dalam membangun suatu proyek negara harus menghormati keberagaman budaya pada tempat yang sedang dilaksanakan proyek tersebut. Yang ketiga, ada rasa kebanggaan. Kebanggaan pada budaya yang ada di Indonesia perlu dikuatkan agar tercipta rasa nasionalisme yang kuat. Selanjutnya ada yang keempat, rasa saling percaya. Dalam pembangunan proyek harus memiliki hubungan saling percaya antara proyek dengan daerah yang dilakukan proyek tersebut. Dan yang terakhir, ada persaingan positif. Suatu negara memungkinkan adanya persaingan dalam berbagai hal, misal bidang seni, bidang teknologi, bidang pengetahuan, dan sebagainya, yang memiliki aturan-aturan agar tidak menyimpang dari tujuan negara. Mungkin sekian saja presentasi yang kami berikan. Terima kasih yang sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.